Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Kuburan ini dibangun mewah, dan ini adalah gaya orang-orang sufi, orang tarekat yang suka membuat mewah bangunan-bangunan untuk para wali-wali, untuk orang saleh, untuk orang yang dianggap keramat. Mereka bangun dan mereka buat semewah-mewahnya. Kalau nanti kita lihat di beberapa tempat yang lain seperti Masjid Hussein, situ juga mereka bangun lebih mewah daripada ini. Ya, dan ini tentu saja bertolak belakang dengan pesan-pesan Rasulullah SAW. Baiklah, terlepas daripada itu semua, kita kemari untuk membedakan antara hal makom dengan kuburan. Apa beda makom dengan kuburan? Di Indonesia kalau makom pasti dianggap orang kuburan, ya kan? Tapi beda. Kalau makom, tempat itu pernah ditempati, belum tentu dia dikuburkan di sana. Umpama Nabi Musa pernah buat kemah di satu tempat, maka kenangan bahwa Nabi Musa pernah situ dibuat makom. Dari qama yaqumu maqaman, Nabi Musa pernah berdiri di situ, stay di situ. Kayak makom Nabi Ibrahim, ingat nggak? Di depan Ka'bah, Nabi Ibrahim pernah memijakkan kakinya di batu yang diturunkan dari langit, maka tempat itu disebut dengan makom. Tapi kalau kuburan, memang tempat orang dikuburkan di sana. Ya, ini bedanya. Maka perlu diketahui siapa Imam Syafi'i. Beliau adalah seorang murid terjenius, murid yang paling cerdas sepanjang sejarah dari Imam Malik bin Anas, penulis kitab hadis paling pertama, kitab Muwatta, yang disebut dengan pendiri mazhab Imam Malik, mazhab Maliki. Ya, Imam Syafi'i lahir di Asqalan. Asqalan itu di mana? Jalur Gaza sekarang itu adalah Asqalan. Jalur Gaza yang sekarang itu adalah Asqalan. Dan Nabi berkata, ada peperangan yang paling diberkahi oleh Allah di akhir zaman, dan peperangan itu pasti dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang itu adalah di Asqalan, kata Nabi, jalur Gaza. Maka perang yang terjadi sekarang di jalur Gaza pasti dengan izin Allah melalui hadis yang sahih ini, riwayat Imam At-Tabrani nomor 1370, Nabi memastikan kemenangan umat Islam berawal dari Asqalan, yaitu jalur Gaza sekarang. Di sanalah Imam Syafi'i lahir. Kota Gaza dengan jalur Gaza beda. Kota Gaza, kota di mana Imam Syafi'i lahir. Oke ya. Sementara jalur Gaza itu disebut dengan Asqalan. Sampai di sini paham? Imam Syafi'i umur 7 tahun, hafiz Quran dengan status sanad tertinggi, mutqin mujaz, ya. Dan beliau ketika datang berguru kepada Imam Malik bin Anas, imam besar kaum muslimin di Madinah Al-Munawwarah, beliau membuat gurunya berdecak kagum. Apa kata gurunya? Kau sudah hafiz Quran? Sudah. Berapa kau hafal? 30 juz. Dites lancar, tidak ada satu pun salah. Sebaiknya kau baca dulu kitab ini, kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, yaitu kitab yang beliau tulis, Al-Muwatta. Apa kata Imam Syafi'i? Guru, saya sudah hafal ini semua. Belum lagi belajar, kitabnya Imam Malik dah hafal duluan semua. Dites dari halaman ke halaman, dari muka ke belakang, titik pun nggak ada yang lupa, baris pun nggak ada yang lupa. Makanya wajar kalau Imam Syafi'i dijadikan asisten langsung oleh Imam Malik. Di usia kecil, Imam Syafi'i sudah diminta menjadi asisten. Di usia 12 tahun. Di usia 16 tahun Imam Syafi'i sudah menjadi mufti yang agung. Usia 16 tahun. Sekarang usia 16 tahun masih nyusahin orang tua. Baik, Imam Syafi'i kemudian berguru dari negeri ke negeri, mengejar. Setiap kali dengar ada ulama hebat di negeri anu, dia kejar. Saat keilmuannya sudah sulit mencari tandingannya, beliau pun pergi ke Kufah, Irak. Ya, di Irak beliau menjadi mufti agung di sana. Fatwa-fatwa yang beliau fatwakan ditulis oleh para murid-muridnya. Saat beliau hijrah ke Basrah, masih Irak, saat beliau hijrah ke Basrah, fatwa-fatwa beliau ditulis lagi oleh murid-muridnya, tapi unik. Dalam permasalahan yang sama,
fatwa beliau dulu di Kufah kok beda hasilnya dengan fatwa beliau ketika di Basrah. Jadi ada namanya qaulul qadim, ada namanya qaulul jadid. Perkataan lama, perkataan baru. Permasalahan yang sama dibuat dua fatwanya beda. Apa kata Imam Syafi'i? Dulu saya berfatwa seperti itu, hadis yang itu belum sampai ke saya. Sekarang hadis itu sudah sampai. Maka isi fatwa saya adalah sesuai dengan ilmu mana, hadis mana yang sampai kepada saya. Menjelang beliau meninggal, pesan Imam Syafi'i, ketahuilah, fatwa saya, prinsip saya adalah apa yang lebih sahih hadisnya. Bila kalian nanti menemukan ada hadis yang lebih sahih dan itu berbeda dengan fatwa saya, ketahuilah itulah mazhab saya. Jadi Imam Syafi'i sendiri tidak mengajarkan agar fanatik kepada dirinya. Ingat ya, imam mazhab yang 4 tidak pernah mengajarkan fanatik pada mazhab, dan bahkan mereka tidak punya niat untuk mendirikan mazhab. Imam Abu Hanifah dengan mazhab Hanafi, Imam Malik bin Anas dengan mazhab Maliki, Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dengan mazhab Hambali. Setiap mereka tidak pernah punya niat dan tidak pernah berpesan, ya, inilah mazhab kita. Enggak pernah. Mereka menggali seluruhnya murni dari Al-Quran dan Sunnah, sebatas ilmu yang sampai pada mereka, dan ilmu mereka ada di puncak dari seluruh manusia yang hidup di zaman mereka. Jadi saat mereka berfatwa, ketika mereka temukan ada imam yang lain fatwanya, dalilnya lebih kuat, dia tidak malu-malu merontokkan fatwanya, dan dia mengatakan itu yang benar. Itulah dia prinsip Islam yang benar. Maka kalau level mereka saja begitu caranya, harusnya kita jangan fanatik dong. Oh, mazhab ini yang paling benar. Nggak bisa. Kadang-kadang Imam Malik, kalau saya cerita nih panjang, betapa agungnya imam-imam mazhab ini ya. Mereka tidak pernah mengajarkan fanatik lah kepada saya. Yang dari saya pasti benar. Nggak begitu. Ya, baik, hamba-hamba Allah yang saya cintai. Dari Basrah, Imam Syafi'i pindah ke Mesir pada tahun 151 Hijriah atau 767 Masehi. Pindah ke Mesir, menjadi guru besar di Mesir ini, dan beliau wafat meninggal dunia di Mesir setelah sekian banyak manusia yang berduyun-duyun datang kepadanya, menimba ilmu darinya, menulis kitab-kitab dari pandangan-pandangannya dan pendapat-pendapatnya. Tapi yang paling berkesan bagi kita adalah Imam Syafi'i, manusia yang paling zuhud. Istrinya 4. Ya, saya menyebutkan ini untuk apa beliau beristri 4? Beliau menjawab, saya beristri 4 bukan hajat saya tak terpenuhi dengan satu istri, tapi saya ingin melengkapi semua kajian fikih, karena setiap wanita pasti berbeda dengan wanita yang lain. Jadi beliau menggali sampai ke tingkat praktek, ya. Dan alhamdulillah beliau di akhirnya disebut dengan pendiri ilmu filosofi atau filsafat Islam yang paling murni, yang paling murni. Seluruh imam mazhab sepakat dengan beliau, yang disebut dengan usulul fiqh. Apa namanya? Usulul fiqh adalah dasar-dasar dan fondasi filosofi yang paling jenius, paling brilian, paling pintar, paling keren. Dan ini adalah bentuk bahwa Imam Syafi'i pantas dan layak dibanggakan oleh umat Islam seluruh dunia. Sekali lagi, beliau mencintai Imam Malik, Imam Abu Hanifah, beliau memuliakan Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin yang kami cintai, kuburannya tidak pernah kita diperintahkan untuk berkunjung ke kuburannya. Tapi karena kuburannya ada di sini, tempatnya tadi dekat dengan Masjid Amr ibn As, sayang eman-eman kita di Indonesia pakai mazhab beliau.